أولاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول عز من قائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول جل في أولاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم عما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hada yaumul farah. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari kemuliaan. Hari ini adalah hari bersenang-senangnya kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk merayakannya. Lamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah min hadits Anas alladhi rawahu Abi Dawud fi sunanihi. Lama dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima. Qala alaihi salatu wassalam ma hadani al-yawman qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyyati ya Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam inna Allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, kemudian melihat kaum muslimin sebagian masih merayakan dua hari raya besar, hari raya Nairuz dan Mahraja. Kemudian beliau bertanya, mahadanil yauman, dua hari raya apa? Dua hari raya apa sehingga kalian merayakannya? Mereka mengatakan kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyyati ya Rasulullah. Kami terbiasa bermain-main dan merayakan dua hari raya ini. Merayakan dua hari raya ini semenjak zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah mengatakan innallaha qad abdalakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kepada kalian bihima, keduanya khairan minhuma, lebih baik dibandingkan dua hari raya kalian, yaitu yaumul adha wa yaumul fitr, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, yang merupakan ta'zim syiar al-Islam, yang merupakan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, wa takfiri sawadil muslimin, dan memperbanyak jumlah kaum muslimin di musalla atau di lapangan salat Id. Hatta qala Ummu Athiyyah fi riwayat al-Bukhari, Ummu Athiyyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhrijahunna fil fitri wal adha al-awatiqa wal huyyat wa dhawatil hudur wa ayyatazilna al-huyyat musallana wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk membawa keluar ke musalla salat Id, untuk membawa keluar ke lapangan salat Id perempuan-perempuan yang sedang dipingit, para gadis yang ada di rumah, kemudian perempuan-perempuan bahkan yang sedang berhalangan, yang sedang haid, untuk mendatangi tempat salat Idul Adha maupun Idul Fitri. Tujuannya apa? Takfir sawadal muslim, untuk memperbanyak jumlah dan mengagungkan syiar-syiar Islam. Wa ya'tazilna al-huyyat musallana, tapi orang-orang yang haid, perempuan-perempuan yang sedang berhalangan, dia menjauhi tempat salat. Wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin, tapi tetap menyaksikan kebaikan syiar ini dan mendengarkan dakwah, mendengarkan khutbah dan mendengarkan dakwah kaum muslimin. Hadza huwal Id. Inilah hari raya yang sesungguhnya, inilah hari besar daripada kaum muslimin. Hatta fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, nuansa yang ramai, nuansa perayaan yang begitu meriah. Min hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inti jariyatani tughanniyani bidhuf. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah saya, kata Aisyah, kemudian ada dua anak perempuan yang sedang bernyanyi dan menabuh rebana. Famarra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taja. Kemudian Rasulullah melewatinya dan berbaring dan tidak menegurnya. Falamma dakhala Abi Bakr, ketika masuk Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu,
Beliau mengatakan, mahada mizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Apa ini? Suara setan di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanahadha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bangkit dan mengatakan, ya Umar, ya Abu Bakar, da'huma. Biarkan mereka berdua, wahai Abu Bakar. Fa inna likulli qaumin ida, karena setiap kaum memiliki hari raya, setiap kaum memiliki hari besar, setiap kaum memiliki hari yang harus dirayakan. Wa hadza iduna, dan inilah hari raya besar kita, dan inilah hari raya besar kaum muslimin. Da'huma ya Abu Bakar, biarkan mereka berdua ya Abu Bakar untuk bernyanyi dan menabuh rebana. Yang penting alat musik yang ditabur adalah rebana. Selain rebana haram. Alat musik selain rebana haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin di dunianya, kemudian kemenangan di akhiratnya, yaitu surga. Dengan cara apa? Dengan cara musara'atul khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang bagaimana? Yang senantiasa musara'ah ilal khairat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah, bersegeralah untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kebaikan apa? Dan perbaikan apa yang harus kita lomba-lombakan di zaman-zaman fitnah, di zaman-zaman akhir, di zaman bumi sudah semakin tua? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bada'al Islamu ghariban. Bada'al Islamu ghariban. Islam dimulai dari keterasingan. Di mana Rasulullah SAW terasing di Makkah, kemudian di Madinah, kemudian fatahallahu alaihi Makkah, kemudian sehingga sampai dibukakan kota Makkah. Thumma yadkhuluna an-nasa fi dinillahi afwaja. Kemudian manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bada'al Islamu ghariban. Islam dimulai dari keterasingan. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Apalagi di akhir zaman sekarang ini kembali sangat asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Berbahagialah orang-orang yang asing di atas tauhid. Berbahagialah orang-orang yang asing di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang yang asing yang senantiasa taat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahagialah orang-orang yang asing yang senantiasa mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Perjuangan apapun, kesulitan apapun, mujahadah apapun, upaya apapun untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah fahuwa fi sabilillah. Itulah makna yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Selain perjuangan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, maka bukan fi sabilillah. Maka bukan fi sabilillah. Selain fi sabilillah berarti fi sabilis syaitan wal iyadu billah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba dalam kebaikan. Dan di akhir zaman ini perlombaan kebaikan ini semakin sulit. Semakin sedikit orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Sangat sedikit kaum muslimin yang yadkhuluna fi dinillah, yang masuk ke dalam agama Allah, yang fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah, sangat langka. Maka adanya gharib
atau ghuraba, orang-orang yang terasing di atas kebenaran, di atas hak, di atas tauhid, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, itu semakin sedikit. Dan itu sunatullah. Sehingga Rasulullah SAW ditanya, "Man humul ghuraba ya Rasulullah?" Siapa para ghuraba? Siapa orang-orang yang paling terasing di dalam kebaikan itu? Kemudian beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, "An-nuzza'u minal qabail," yaitu orang-orang yang sedikit dari kabilah-kabilah yang ada, tidak banyak. Sehingga Allah mengatakan, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia yang ada di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, pasti kamu akan tersesat dari jalan Allah. Li'anna aktsaran nas, karena kebanyakan orang itu bodoh terhadap tauhid, kebanyakan orang bodoh terhadap syariat Allah, dan kebanyakan orang mengingkari dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah juga tanya, "Man humul ghuraba?" Siapa para ghuraba itu? Dalam riwayat lain beliau mengatakan, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Siapa orang-orang yang asing dalam kebaikan? Mereka yang senantiasa memperbaiki dan memberikan perbaikan idza fasadan nas, ketika mulai banyak rusak umat manusia. Ketika umat manusia sudah mulai banyak rusak, maka dia senantiasa memperbaiki diri dan membuat perbaikan kepada umat manusia. Itulah ghuraba. Itulah ghuraba alladzi yuslihu nafsahu inda fasadin nas. Yang pertama adalah orang yang memperbaiki dirinya ketika sudah mulai banyak rusak umat manusia, bisa menjaga dirinya di atas syariat Allah ketika manusia sudah mulai banyak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yuslihu ma afsadan nas minas sunnah. Dan orang yang senantiasa memperbaiki dan senantiasa teguh di atas sunnah ketika banyak manusia yang merusak sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah ghuraba. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Fatuba lil ghuraba," berbahagialah orang-orang yang asing di atas kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan jadikan kita orang yang asing di atas tauhid, orang yang asing di atas kebenaran dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang yang bertakwa, kita harus memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Ala sururin mutaqabilin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan aman, dengan selamat. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa uyun, akan masuk ke dalam surga yang penuh mata air di dalamnya. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian dengan selamat dan aman. Subhanallah. Mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, barang dagangan Allah mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, barang dagangan Allah adalah surga. Sehingga Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an." Allah Subhanahu wa taala membeli apa yang dibeli. Allah Subhanahu wa taala menjadi pembeli. Apa yang dibeli? Yang dibeli adalah jiwa dan raga kita. Kita sebagai penjual untuk Allah Subhanahu wa taala. Membayar dengan apa Allah? Dengan surga. Arduhas samawati wal ard, yang seluas langit dan bumi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mahal. Apa gantinya surga yang Allah membayar dengannya? Dengan raga, jiwa, harta dan seluruh apa yang kita miliki di dunia ini. Subhanallah. Subhanallah. Itulah ciri dari orang-orang yang bertakwa, yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah juga melanjutkan dan mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan Allah cabut dari dada-dada mereka ghil, rasa iri, rasa dengki. Ikhwanan, mereka akan menjadi saudara. Ikhwanan, mereka akan menjadi saudara yang baik ala sururin mutaqabilin, dan duduk di atas dipan-dipan surga dan saling berhadapan. Subhanallah. Maka di hari yang fitri, di hari yang mulia ini, alangkah baiknya ketika kita mengikhlaskan daripada kesalahan-kesalahan, kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, oleh sanak famili kita, oleh teman-teman kita, menjadi ajang yang baik untuk bersilaturahmi, menjadi ajang yang baik untuk saling memaafkan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan la yahillu limri'in muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya seiman lebih dari 3 hari. Wa man hajara akhahu fawqa thalath famata fahuwa finnar. Dan siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian dia mati, maka dia tempatnya adalah di neraka, waliyadu billah. Wa man hajara fawqa thalath, dan siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, wa yu'rid hadha wa yu'rid hadha, yang ini kalau ketemu melengos, yang ini kalau ketemu melengos. Wa khairahuma alladhi yabda'u bisalam, dan orang terbaik di antara 2 orang muslim yang berselisih, orang yang terbaik di antara 2 orang beriman yang berselisih, alladzi yabda'u bisalam, yaitu orang yang memulai mengucapkan salam kepada rivalnya, orang yang memulai mengucapkan salam kepada saudaranya yang dimusuhi tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah, dan inilah hari menjadi kesempatan kita untuk saling memaafkan, hari menjadi kesempatan kita untuk saling bersilaturahmi, di mana Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyumsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan dilapangkan rezekinya, wa ayyumsa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka bersilaturahmilah, maka bersilaturahmilah, ikatlah selalu tali silaturahmi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan thalathatun la yadkhulunal jannah, 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, mudminul khamr, orang yang kecanduan minum-minuman keras. Kemudian qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Dan kemudian musaddiqum bisihr, orang yang mempercayai sihir, klenik dan tipu daya. Itulah orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, waliyadu billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Wa hadzal yaum, dan di hari ini, hari yang fitri ini, hari yang mulia ini, hari yang besar ini, di mana sahabat ridwanullahi alaihim yuhanni'una ba'dhum ba'dha, mereka saling memberikan tahniah, ucapan selamat satu dengan yang lainnya. Boleh berikan kita ucapan selamat dengan ucapan apapun. Selamat hari raya Idul Fitri, a'idina faizina, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin, dan lain sebagainya. Karena itu menjadi sunnah para sahabat ridwanullahi alaihim, kanu yuhanni'una ba'duhum ba'dha, mereka saling memberikan ucapan selamat satu dengan yang lainnya. Maka jangan sampai kita lupa di hari ini adalah hari yang menjadi hari besar kaum muslimin, hari raya kaum muslimin. Maka berikan ucapan selamat kepada saudara-saudara kita, berikan ucapan selamat kepada kaum muslimin yang bertemu dengan kita semua. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qabla ayyadhiya min khutbatihi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyelesaikan khutbahnya, nazal wa ata ila nisa, beliau biasanya meninggalkan tempat ini dan kemudian menuju shaf, meninggalkan tempat ini dan menuju shaf khusus untuk shaf ibu-ibu, shaf perempuan. Wa wa'adahunna, dan memberikan nasihat khusus untuk perempuan, memberikan nasihat khusus untuk para wanita. Wa kana ma'ahu Bilal alqa bitarfi thawbihi,
Dan ketika itu Bilal memegangi ujung pakaiannya dan keliling di antara saf ibu-ibu, saf para wanita. Kemudian Rasulullah mengatakan, tasaddaqna, wahai para wanita, tasaddaqna, banyaklah bersedekah. Fa inna kunna aktsara ahli nar, karena kalian menjadi penduduk neraka yang paling banyak. Sehingga alqat biqurutihinna wa khatimihinna, sebagian dari mereka mencabut anting-antingnya, mencabut cincinnya untuk diberikan kepada Bilal dan disedekahkan kepada kaum muslimin. Tasaddaqna, Rasulullah mengatakan tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inna kunna aktsara ahli nar. Perempuan itu banyak menjadi penduduk neraka yang paling banyak. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyebutkan dan mengatakan, fa innal mar'a khuliqat minad dhila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Istausu bin nisa'i khaira, maka berikan terus nasihat yang baik kepada perempuan. Jangan dihardik, jangan dipukul, berikan nasihat terus yang terbaik. Nasihat demi nasihat, nasihat demi nasihat, jangan sampai bosan. Istausu bin nisa'i khaira, berikan nasihat yang baik kepada para wanita. Kemudian Rasulullah melanjutkan, tasaddaqna wa kun innama kunna aktsara ahli nar, karena kalian menjadi calon penduduk neraka yang paling banyak. Li'anna kunna, karena kalian tuktsirnal la'an. Perempuan itu kenapa menjadi penduduk neraka yang banyak? Karena memperbanyak laknat, memperbanyak celah, suka mencela. Kemudian wa takfurna, dan kufur, berbuat kekufuran. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka banyak kufur kepada Allah? Kata Nabi, la, tidak. Walakin takfurnal ashir, tapi mereka kufur durhaka kepada suaminya. Kufur di sini maksudnya durhaka kepada suaminya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Jalan surga kalian adalah suami-suami kalian. Jalan surga kalian adalah tidak banyak mencela dan melaknat. Dan jalan surga kalian adalah iktsar minas sadaqah, memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Rasulullah kemudian mengatakan, maukah kalian aku beritahukan perempuan-perempuan calon penduduk surga? Jadi perempuan paling banyak masuk neraka, tapi Rasulullah memberikan kisi-kisi bagaimana calon penduduk surga dari kalangan wanita. Al-wadud wal-walud wal-a'ud ila zawjiha, perempuan yang banyak keturunannya, perempuan yang santun, perempuan yang penyayang dan sayang kepada suaminya. Hatta idza adat au udiyat, dan ketika dia merasa tersakiti, dia akan mendatangi suaminya, ya zauji, wahai suamiku, hada yadi fi yadak, ini tanganku untukmu, la ajidu ghamdan hatta tarda, aku tidak akan bisa merem turu, aku tidak akan bisa merem tidur, hatta tarda, sampai engkau meridhoiku wahai suamiku. Ini jalan surga bagi para wanita. Idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika wanita itu sudah menjaga, kata Nabi Muhammad SAW, salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan menjaga puasanya 1 bulan penuh di bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, dan menjaga kemaluannya untuk suaminya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qila laha, akan dikatakan kepada perempuan itu, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu melalui pintu surga yang kamu inginkan dan kamu kehendaki. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah kemuliaan daripada wanita. Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, inna hadhihi dunya mata', ad-dunya mata', dunia ini adalah perhiasan. Sehingga di hadis yang lain beliau mengatakan, dunia ini adalah khulwatun khadirah, sesuatu yang hijau, sesuatu yang manis, tapi ghurur, menipu. Ghurur, menipu. Sehingga Rasulullah mengatakan, inna dunya mata', ad-dunya mata', dunia ini adalah perhiasan, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasannya adalah al-mar'atus salihah. Mudah-mudahan jadikan istri kita, putri-putri kita, dan perempuan-perempuan dari kaum muslimin menjadi perempuan
perempuan yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan iman dan takwa kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita kelak husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la taj'al jam'ana hadha dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal mu'tadin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran azizan mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran azizan mu'azzara. Allahumma alayka bit taghiyatil alami ajma'in. اللهم عليك بطاغية العالم أجمعين. اللهم عليك بطاغية العالم أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian jemaah sekalian yang sholat dirahmati Allah SWT, pelaksanaan sholat Idul Fitri dan khutbah pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga saling bersalaman, saling memaafkan satu dengan yang lain.